Halo semuanya, apa kabar dengan kalian semua? Ya, langsung saja ya. Apa saja sih tips agar lolos dalam UTBK itu, teman-teman? Nah, teman-teman, kali ini tuh aku akan membahas masalah UTBK, teman-teman. UTBK tahun ini pastinya nggak jauh beda lah sama UTBK tahun berikutnya. Percaya deh. Aku mau kasih beberapa tips yang bisa diterapkan untuk kalian para pejuang UTBK. UTBK bisa dibilang sudah di depan mata nih teman-teman, jadi nggak ada waktu lagi buat kalian rebahan di kamar dan hanya bisa bermimpi untuk kuliah di universitas negeri. Mungkin saja sih nilai rapor kalian tinggi dan kalian berpikir, aku selalu juara nih, nilai aku juga tinggi, pasti keterima deh di univ impian aku. Eits, belum tentu loh teman-teman, karena SNMPTN ini bisa dibilang ada untung ada ruginya juga loh teman-teman. Jadi, apabila kalian memang memiliki nilai rapor yang tinggi dan masuk tahap SNMPTN, kalian jangan terlalu berharap ya di SNMPTN, karena harapan kita bisa saja tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, teman-teman. Nah, ada baiknya kalian itu harus fokus pada UTBK, teman-teman, karena ini adalah penentu kalian lulus atau tidak di universitas impian kalian. UTBK seharusnya sudah kalian persiapkan sejak kalian masih kelas 10 atau kelas 11. Tapi buat yang baru mau mempersiapkannya dari sekarang ya enggak masalah sih teman-teman, karena tidak ada kata terlambat sebelum mencoba, ya kan? Nah, jadi kalian semua jangan mau kalah sebelum bertempur ya teman-teman. Nah, oke, kali ini tuh aku mau membagi tips agar kalian bisa lolos UTBK tahun ini, teman-teman. Yang pertama itu ialah rajin berdoa, teman-teman. Ingat ya teman-teman, apapun yang kita lakukan harus diawali dengan doa, karena percuma saja kita udah usaha capek-capek tapi tidak berdoa yang sama kuasa, jadinya kayak hampa gitu teman-teman. Kunci keberhasilan kita adalah dengan berdoa ya teman-teman, dan jangan lupa juga kita harus usaha yang maksimal. Nah, yang kedua teman-teman, kalian nggak boleh ngeremehin yang namanya UTBK. Oke teman-teman, banyak loh teman-teman di antara kita semua yang ngeremehin UTBK. UTBK itu bukan hanya diikuti oleh murid SMA loh yang baru selesai ujian nasional loh teman-teman, tapi UTBK juga diikuti oleh kakak kelas kalian yang sudah senior yang belum lolos UTBK di tahun-tahun sebelumnya, teman-teman. Nah, kalau tahun lalu sih 2 tahun sebelumnya ya teman-teman, tapi nggak tahu tahun sekarang. Nah, so kalian itu harus mempersiapkan diri dari sekarang, dan kalian harus mempersiapkannya secara matang, teman-teman. Ingat ya teman-teman, nggak boleh ngeremehin yang namanya UTBK. Nah, lanjut. Yang ketiga itu ya teman-teman, sering latihan soal. Untuk kalian yang baru mau belajar UTBK, ada baiknya kalian sering-sering latihan soal di tahun-tahun sebelumnya, teman-teman. Karena soal-soal UTBK di tahun ini pasti nggak jauh beda dengan soal-soal tahun sebelumnya, teman-teman. Di sini aku nggak nyaranin kalian untuk belajar materi, karena materi tanpa latihan soal itu percuma, teman-teman. Percaya deh, jika kalian sering-sering latihan soal, secara otomatis kalian akan mengingat semua materi UTBK nantinya, teman-teman. Jadi latihan soal ini sangat penting dan kalian harus sering-sering latihan soal, teman-teman. Nah, lanjut yang keempat teman-teman, buat jadwal belajar. Eits, mungkin saja kalian harus belajar untuk UTBK, tapi kalian jangan hanya membuat jadwal untuk belajar saja ya, tapi kalian juga harus membuat jadwal belajar untuk istirahat, teman-teman. Karena jangan sampai nantinya pada saat bertepatan dengan UTBK kalian jadi sakit, karena kalian hanya belajar terus tanpa melihat jam makan dan jam tidur. Belajar boleh ya teman-teman, tapi harus memperhatikan kesehatan. Nah, untuk jadwal belajar ini, misalnya nih, untuk kalian yang ingin ambil soshum, jadwal belajarnya itu TPS di hari Senin, matematika di hari Selasa, dan lain sebagainya. Nah, jangan lupa kalian cantumin berapa jam waktu kalian belajar per hari, dan dari pukul berapa sampai berapa, sehingga jadwal belajar kalian itu teratur, teman-teman. Oke teman-teman? Oke, lanjut yang kelima, yaitu minta restu orang tua, teman-teman. Yang paling penting nih teman-teman, kalian harus minta restu sama orang tua, karena tanpa doa dari mereka kalian itu nggak akan bisa apa-apa, teman-teman. Nggak bisa lancar jauh UTBK-nya gitu ya teman-teman. Restu kedua orang tua itu sangat penting untuk kalian semua. Oh ya teman-teman, di sini aku tuh mau berpesan kepada kalian semua, kalian itu jangan terlalu berharap ya sama SNMPTN. Lebih baik kalian fokus belajar pada UTBK. Kalau seandainya nih
kalian sudah mau lolos perankingan SNMPTN, tinggal menunggu pengumuman. Ada kalanya, dikala kalian menunggu pengumuman itu kalian harus belajar untuk UTBK teman-teman. Karena kenapa? Jangan sampai nanti hasilnya zong gitu loh teman-teman. Jadi, jangan terlalu menaruh harapan pada SNMPTN teman-teman. Oke teman-teman, sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika kalian semua suka dengan video ini, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, terima kasih semua.